Halo, kembali lagi di channel Panen Spoiler. Film ini diawali oleh seorang pria tua yang mengunjungi sebuah rumah yang tidak terurus. Dia mengetuk rumah tersebut, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah. Dia mendengar ada suara di samping rumahnya. Ternyata berasal dari gudang basement bawah tanah. Lalu, pria tua tersebut mendekat dan mencoba menolong, namun apa yang terjadi? Malah pria tersebut ditarik masuk ke dalam. 30 tahun kemudian, di hutan ini terlihat bus yang berisikan remaja yang mengikuti perkemahan. Perkemahan tersebut merupakan terapi bagi remaja yang kecanduan teknologi. Di perkemahan tersebut dilarang menggunakan gadget yang berhubungan dengan teknologi dan internet. Di malam harinya, mereka saling berkenalan satu sama lain. Di waktu yang bersamaan, di sebuah rumah di hutan tersebut, terlihat wanita tua yang membuka pintu bawah tanah dan menarik babi hutan, namun terperosok ke dalamnya. Wanita itu pun pingsan. Lalu terlihat makhluk mengerikan menarik babi tersebut. Setelah itu, wanita tua tersebut itu pun dibunuh. Keesokan paginya, para remaja yang mengikuti perkemahan tersebut dibagi beberapa kelompok dan dipandu oleh satu ketua grup. Di salah satu kelompok diketuai oleh Iza dengan 5 anggota, yaitu Zosia, Julek, Bartek, Aneila, dan Daniel. Lalu mereka pun berangkat ke lokasi hutan yang sudah ditentukan. Mereka mulai berjalan dan sesampainya di tujuan, mereka membongkar perlengkapan yang mereka bawa. Mereka menyiapkan api unggun, tenda, dan makanan. Pada malam harinya, mereka saling mengobrol tentang masalah mereka. Setelah malam semakin larut, mereka pun beristirahat. Namun Daniel keluar dari tenda menuju sebuah danau untuk merokok. Dan tak lama kemudian, Aneila datang. Akhirnya mereka saling mengobrol. Aneila pun kembali ke tenda. Tinggallah Daniel yang bermain handphone yang dia sembunyikan. Ada sesosok makhluk yang sudah mengamati Daniel dan mulai mendekat. Daniel terlalu asik bermain ponsel sampai tak menyadari ada makhluk lain yang mendekati. Daniel melihat sosok pria gemuk dengan luka bakar mengerikan berdiri di atas kepalanya. Lalu pria gemuk tersebut menarik Daniel dan membanting badannya ke pohon sampai mati. Di pagi harinya, Iza bertanya, siapa yang terakhir bersama Daniel? Aniela pun jujur. Dia mengobrol dengan Daniel di pinggir danau malam itu. Mereka semua pun menuju danau untuk mencari Daniel. Zosia melihat darah di batang pohon. Saat semua mulai panik, Iza mengatur rencana. Zosia, Iza, dan Julek mencari mengitari hutan. Sedangkan Bartek dan Aniela menunggu di tenda. Mereka mencari dan terus memanggil namanya. Mereka semakin dalam menjelajahi hutan. Lalu mereka melihat rumah di hutan tersebut. Mereka masuk ke rumah itu. Zosia membuka pintu rumah tersebut, lalu mendengar bel kerincing berbunyi. Saat mereka masuk, mereka melihat foto anak laki-laki kembar dengan aroma busuk dari rumah tersebut. Mereka penasaran dengan pintu bawah tanah. Saat dibuka, aroma busuk menyengat menusuk hidung mereka. Iza dan Zosia turun ke bawah dan Julek berjaga di atas. Tak lama kemudian, Julek mendengar suara langkah kaki dari luar. Karena merasa pemilik rumah sudah mau masuk, Julek pun memanggil Iza dan Zosia untuk keluar. Karena tidak sempat, akhirnya Julek pun masuk ke bawah juga dan menutup pintu bawah tanah. Pria gemuk aneh tersebut masuk ke rumah dan dia mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki seseorang. Saat pria tersebut membuka pintu bawah tanah, mereka pun panik. Iza melihat ada jendela yang terbuat dari papan. Iza membuka paksa jendela tersebut dan menyuruh Zosia dan Julek keluar terlebih dahulu. Setelah Zosia dan Julek berhasil keluar, kini giliran Iza keluar. Namun, ketika Iza ingin keluar,
dia mendengar suara handphone berdering. Saat ingin mengambil ponsel tersebut, pria tersebut sudah berada di bawah dan menyerang Iza sampai kepalanya putus. Melihat tersebut, Zossia dan Julek lantas berlari sangat ketakutan. Sementara itu, Aniela dan Bartek yang menunggu teman-temannya di tenda saling mengobrol. Ketika asyik mengobrol, datang pria aneh tersebut. Pria aneh tersebut menikam kepala Aniela dengan tongkat besi dengan sangat cepat hingga membuat Aniela tewas dengan mengerikan. Seketika dengan sangat terkejut, Bartek berlari sekencangnya masuk ke dalam hutan tanpa arah. Zossia dan Julek terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah rumah. Mereka mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata ada pria tua yang membukakan pintu rumah tersebut. Pak tua mempersilahkan mereka masuk. Zossia dan Julek menceritakan hal yang mereka alami. Ternyata Pak tua tersebut juga pernah diserang hingga membuat kakinya cacat. Lalu Pak tua tersebut bercerita tentang masa lalu. Dahulu ada keluarga miskin yang ditinggali oleh seorang janda dengan 2 putra kembar. Walau miskin, mereka sangat bahagia sampai waktu naas itu tiba. Saat anak kembarnya bermain bola, mereka melihat benda asing jatuh dari langit. Mereka mulai mencari benda tersebut. Terlihat batu seperti batu meteor, dan kedua anak tersebut mengambilnya dan meletakkannya di bawah kasur mereka. Lalu hal aneh terjadi. Keesokan harinya, ibunya tidak menemukan anaknya di kamar mereka. Dia melihat darah mengarah pintu bawah tanah. Ibunya sangat terkejut karena melihat kedua anaknya memakan daging anjing peliharaannya sendiri. Kedua anaknya menjadi sosok yang aneh seperti monster. Sontak ibunya menutup pintu ruang bawah tanah. Sejak kejadian itu, ibu tersebut mengalami syok berat. Dia merantai kedua anaknya di bawah tanah agar tak melukai orang di sekitar. Saat si kembar mulai dewasa, mereka menyerang seorang tukang pos dan membunuh ibu mereka sendiri saat terjatuh. Pak tua menyarankan, bila Zossia dan Julek ingin selamat, lebih baik menunggu bantuan. Namun Zossia dan Julek akhirnya pergi untuk mencari bantuan. Zossia dan Julek ingin kembali ke rumah pria kembar tersebut untuk mengambil ponsel Daniel. Saat mereka sampai, mereka melihat pria aneh tersebut masih ada di ruang bawah tanah. Akhirnya Julek menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian dengan cara memanggilnya dari pintu utama. Lalu Zossia masuk ke ruang bawah tanah untuk mengambil ponsel tersebut. Saat Zossia berhasil mengambil ponsel, tiba-tiba pria tersebut sudah berada di bawah tanah. Zossia berusaha keluar, namun pria itu menangkapnya dan mencekiknya. Julek datang dan memukul bagian belakang pria tersebut. Namun tidak membuat pria tersebut goyah, malah membuatnya sangat marah. Pria tersebut membanting badan Zossia hingga pingsan dan balik menyerang Julek dan menggigit lidah Julek hingga lepas. Saat Zossia sadar dari pingsannya dan melihat Julek yang sekarat tanpa lidah di sampingnya dengan pisau di perutnya, Julek meminta Zossia untuk membunuhnya karena tak tahan rasa sakitnya. Akhirnya Zossia mengabulkan permintaan Julek. Sementara di dalam rumah, kedua saudara kembar itu saling berbicara tak jelas. Dan salah satunya pergi, satunya lagi beristirahat. Sementara itu di rumah Pak Tua, saat dia bersantai, tiba-tiba ada yang membuka pintu rumahnya. Dengan sigap Pak Tua mengambil senapan dan menembak hingga korban terhempas. Saat Pak Tua mendekati pintu, ternyata yang dia tembak bukanlah pria aneh itu, melainkan Bartek yang sudah sekarat. Zossia melihat ada golok dan berniat untuk melawan pria kembar aneh tersebut. Dia langsung membunuh salah satu pria aneh yang sedang beristirahat tadi, menggunakan golok hingga tewas. Zossia langsung berlari hingga bertemu dengan polisi. Polisi mencoba menenangkan, dan akhirnya Zossia akan dibawa ke kantor polisi terdekat. Saat di tengah jalan, polisi tersebut menabrak sesuatu. Lalu polisi segera turun untuk mengecek.
Zosia panik karena melihat yang ditabrak polisi ternyata saudara kembar pria aneh itu. Zosia berteriak ingin memberitahukan pada polisi, namun tak terdengar. Sampai akhirnya, polisi tewas dibunuh pria itu. Akhirnya, Zosia berhasil keluar mobil dan pindah ke depan bagian setir. Pria aneh itu menghampiri dan sudah sampai ke bagian atas mobil. Akhirnya mobil menyala dan pria aneh itu tergelincir ke belakang. Zosia menabraknya berulang-ulang. Setelah merasa pria itu tewas, Zosia langsung pergi dan mencari perlindungan. Pada malam harinya, di tempat yang sama, ada dua orang pria mabuk berjalan. Mereka mengira yang di jalan itu adalah babi hutan, padahal itu adalah pria aneh yang bangkit kembali. Ternyata dia masih hidup, guys. Sementara itu di rumahnya, saudara kembarnya yang satunya lagi juga hidup kembali dan membunuh siapapun yang mendekati mereka. Oke, sekian ya teman-teman untuk spoiler film kali ini. Semoga suka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku ya guys. Oke, see you next time.